Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, kesetiaan, dan perbuatan baik, selalu penuh cinta setiap hari. Pagi-pagi bangun, ucapkan syukur dan sukacita, jangan fokus pada sakit, bangun dengan sukacita, karena sukacita dari surga adalah perlindungan kita, senjata pamungkas kita. Setiap hari kamu mendengar suara Tuhan di sini. Suara Tuhan yang paling benar adalah Alkitab yang kamu baca. Itulah suara Tuhan yang paling benar. Kalau kamu menganggapnya sebagai suara Tuhan, sayangnya banyak apologet Kristen membaca Alkitab bukan untuk mendengar suara Tuhan, tetapi untuk olahraga otak. Banyak orang seperti ini. Contohnya begini, dulu waktu muda saya di Palembang menjadi kepala cabang. Saya suka petakilan. Petakilan itu apa? Onggrongan. Onggrongan itu apa? Belagu. Ya, belagu. Karena teman-teman saya banyak dari militer. Saya karyawan, tetapi saya kepala cabang. Saya banyak jalan dari gudang membawa pupuk sampai ke pelosok-pelosok, sehingga kami harus dekat dengan kalangan militer. Teman-teman saya itu ada yang kolonel, letkol, danrem, juga dandim. Mereka teman-teman saya. Kami dekat dan biasa setoran operasional. Bukan saya membayar mereka, tetapi saya membantu operasional mereka agar anak buah mereka bisa mengawal saya ketika ke kebun. Kalau tidak, saya bisa dibunuh di jalan. Zaman itu Palembang serem, tahun 2000. Jadi, saya minta pengawalan. Karena dekat, saya punya jaket tentara, baret merah, baret khusus, perlengkapan seperti itu saya punya, bahkan saya membawa pistol. Untuk apa pistol itu? Untuk gaya-gayaan. Itulah bedanya. Banyak orang seperti saya dulu. Saya bukan tentara, tetapi saya memakai jaket doreng. Gagah rasanya. Tionghoa pakai jaket doreng. Dalamnya sipil dengan topi. Bawa pistol hanya untuk gaya supaya orang takut. Sebenarnya orang takut tidak. Kalau orang bodoh takut. Kalau orang yang mengerti tidak takut, malah jengkel, sekalian ditertawakan. Sama juga kalau tentara sedang dinas, mereka wajib pakai baret dan atribut lengkap. Bagi tentara itu kewajiban, bagi saya hanya gaya. Paham bedanya? Kamu kalau dengar firman Tuhan tiap hari, itu untuk gaya agar tampak saleh, atau kamu benar-benar mau mendengar suara Tuhan? Ada yang hafal ayat-ayat Alkitab ratusan, ribuan, malah si bom-bom lalu menantang debat, tutup mata, hafal banyak ayat, tetapi untuk apa? Setelah itu apa yang diperbuat? Kamu saling mencaci, bahkan dengan sesama orang Kristen. Lihatlah, para apologet ini tahu berbagai ayat, bukan hanya yang di TV atau kanal-kanal itu, semua tahu ayat, tetapi gunanya untuk apa? Sama seperti saya dulu, pakai jaket doreng tentara, pakai baret, bawa pistol kemana-mana. Pistol itu paling hanya untuk latihan menembak di lapangan tembak. Pernahkah saya menembak orang? Tidak pernah. Untuk apa? Menembak orang malah saya ditangkap polisi. Saya bukan tentara dan saya pun tidak tahu soal perizinannya. Kacau kan? Saya punya banyak atribut militer. Bahkan di mobil saya ada stiker militer, ada borgol dan lain-lain untuk menakut-nakuti orang yang polos. Jangan-jangan kamu juga begitu. Tiap hari baca Alkitab hanya untuk kesenangan, bangga karena hafal banyak ayat, bangga bisa debat, bangga penonton banyak. Tetapi ketika konflik difitnah langsung ambruk. Buat apa tahu firman Tuhan sebanyak itu kalau bukan untuk dilakukan? Mereka tidak sungguh mendengar firman Tuhan,
Mereka hanya memakai atribut kekristenan. Apakah hidupnya menjadi berkat? Belajarlah dari pengalaman saya. Saya mendengar firman Tuhan ketika berapologet, kasihilah musuhmu. Saat itu saya punya musuh. Dulu saya berniat menembak musuh itu sampai urusan ke Kodim. Orangnya ketakutan. Anak buah saya menasihati, sudahlah Pak, orangnya sudah takut. Saya masih ngotot. Keluarga saya hancur. Setidaknya saya mau tembak kakinya agar tidak bisa jalan. Saya aktif penginjilan di Facebook. Saya tulis, apa bedanya Islam dengan Kristen? Saya menulis, kalau orang Islam makin radikal, makin membunuh. Kalau orang Kristen makin radikal, makin mengampuni, mengasihi, memberkati. Lalu saya disadarkan, pagi itu saya dari Kodim mutar-mutar, hendak mengejar orang itu untuk saya tembak, padahal barusan saya menulis perbedaan yang tadi. Saya terpukul, saya harus mengampuni dia. Sering kita berdebat, Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, tapi masih gemar berutang. Telepon kakak karena tidak ada beras, minta utangan untuk bayar sekolah anak, minta utangan untuk ini itu. Anak marah, sudah jangan berutang. Kakak pun tidak mau meminjamkan lagi, 100.000 pun tidak diberi. Lalu emosi, kalau Tuhan tidak cukupkan ya mati saja. Padahal itu suara Tuhan yang menegur. Apakah kamu sungguh percaya janjinya atau ayat hanya ditempel di dinding? Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat itu kamu hafal di luar kepala. Saya pun hafal sejak usia 15 tahun. Tetapi ketika saya ditipu 4 miliar oleh seorang pendeta dan dilaporkan sehingga masuk penjara, apakah saya percaya Tuhan turut bekerja? Jujur, tidak. Saya di penjara kok, apakah Tuhan bekerja? Keluarga berantakan. Ingat Yusuf saat di penjara pada zaman Firaun, kira-kira 3.500 tahun lalu, tidak ada AC, komputer, atau televisi 85 inci. Itu penjara keras, penuh penyiksaan, mirip penjara teroris. Waktu itu belum ada Alkitab. Siapa yang mengajar ayat Tuhan turut bekerja? Yusuf hanya berpegang pada perkataan ayahnya dan ia tetap percaya. Saya pun punya Alkitab berdasar firman, beribadah di penjara. Namun apakah saya percaya? Tidak. Karena bagi saya saat itu semua hanya atribut. Apa yang kamu lihat di media, apologet di TikTok sering hanya atribut. Belajarlah bagi saya yang saya baca bukan atribut. Ketika firman berkata jangan berutang, saya sungguh tidak berutang. Saya pernah menegur teman-teman sendiri soal ini. Kalau kamu butuh, katakan. Kalau komunitas tidak bisa bantu, percayalah kepada Tuhan. Kalau tidak dipenuhi, ya sudah, berarti Tuhan tidak menghendaki. Tetap mengasihi, tetap setia. Mengasihi Tuhan bukan sekadar datang ke gereja, tetapi tetap berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Itulah cara mengasihi. Dulu saya suka atribut-atribut militer, sepatu, jaket, dan sebagainya. Setelah mengerti sekitar 2015-2016 yang masih ada saya berikan kepada kakak. Untuk apa? Ketika saya tidak punya uang, siapa yang menolong? Kalau mau minta tolong ke tentara atau polisi perlu dana operasional, mereka juga butuh biaya. Sejak itu saya tidak suka lagi atribut aneh-aneh. Sejak 2015 saya hanya mengandalkan Tuhan. Walaupun saya kenal banyak orang, jenderal, pejabat, pengusaha, pada akhirnya untuk apa? Kalau percaya kepada Tuhan, percayalah. Kalau masih butuh backingan, berarti belum percaya. Saya melepaskan semua backingan, itu sakit karena saya terbiasa cukup telepon, urusan beres. Tetapi itu berarti saya tidak sedang percaya kepada Tuhan. Mulai 2015 pelan-pelan saya belajar mengandalkan Tuhan saja. Sekarang saya tidak punya nomor-nomor mereka, sudah tidak kontak.
Pernah ada orang intel dari kedutaan datang, saya temui tanpa takut. Ada orang organisasi besar mau bertemu, saya temui. Perlu backingan? Tidak. Backingan saya Tuhan Yesus. Firman yang saya dengar setiap hari harus saya lakukan secara radikal, tanpa kompromi. Itulah yang membedakan saya dengan banyak apologet di TikTok. Saya percaya dan saya lakukan dan ada buahnya. Soal donasi, saya radikal. Tidak saya sentuh untuk kepentingan pribadi. Itu dari rakyat kecil untuk Tuhan dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Saya harus jadi teladan, tidak meminta-minta. Kekurangan ada, tetapi tidak mati. Tuhan pelihara. Paulus berkata, "Aku miskin, namun memperkaya banyak orang." Dulu anak saya sekolah sampai tidak bisa bayar. Sekarang melalui yayasan, berapa banyak anak tertolong. Dulu saya tidak pernah pakai sepatu baru. Sekarang berapa banyak yang bisa kami belikan sepatu. Mengapa tidak untuk saya? Karena itu pilihan hidup. Ada orang menerima donasi pribadi ratusan juta sampai miliaran. Saya memilih tidak demikian. Keputusan saya jelas, bila ada yang tidak punya kontrakan, tidak punya beras atau perlengkapan sekolah, komunitas bergerak. Ini tubuh Kristus. Tanpa kalian tidak jalan, tanpa pengurus tidak jalan. Saya bercerita bukan untuk minta-minta, saya juga punya masalah, uang, pajak, listrik, tetapi saya tidak meminta. Mobil saya Peugeot 5008 2020. Saya tidak pernah meminta kalian membelikan mobil. Ketika ada yang hendak menanggung, saya tolak karena uang itu bukan untuk saya. Kalaupun saya perlu, saya akan bicara terus terang dan urunan, tidak menyaru lewat mimbar. Bagi saya mobil itu kebutuhan sekunder, bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Dulu saya beli mobil bekas 50 juta, sekitar 2.500 euro, ditertawai teman, mobil apa semurah itu di Eropa, saya tidak mau berutang, tidak mau minta-minta. Sekarang singkat cerita, saya punya mobil baru, bukan dari uang donasi. Dana yayasan dipakai untuk pastori, sewa gereja, pelayanan. Cicilan mobil saya bayar sendiri, 370 euro per bulan, sudah 6 tahun. Bensin ditanggung yayasan karena itu untuk pelayanan. Intinya, Tuhan mencukupkan, tetapi saya tidak memanfaatkan persembahan untuk kepentingan pribadi. Jadi untuk apa kalian tiap hari dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan? Jangan-jangan hanya 3 rakaat, nyalakan video, lalu tidur, ulangi siang harinya, dengarkan kembali apa yang dikhotbahkan. Saya kalau berkhotbah, saya sendiri memutar ulang. Awasilah ajaranmu dan hidupmu, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang mendengar engkau. Difitnah, saya mengampuni. Dimusuhi, saya memberkati. Pernah bermasalah dengan seseorang, lalu kami tetap menolongnya tanpa minta kesaksian balas budi, karena kami memang mau membantu. Sekarang kami mengajak lebih banyak orang bersaksi, supaya orang tahu bahwa komunitas ini benar-benar saling menolong. Kami mengumpulkan dana besar untuk menolong yang membutuhkan, dan tidak 1 rupiah pun saya ambil. Saya pamer yang kami lakukan bukan untuk membocorkan aib orang, melainkan menunjukkan teladan. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Firman yang saya baca dan dengar, itulah yang harus saya lakukan. Kalau bagi kalian itu hanya atribut, ya tidak ada kuasanya. Kalau kalian menuruti disiplin ini secara radikal, dalam 2 tahun kalian akan melihat perubahan. Keadaan kalian tidak lebih parah dari saya dulu. Banyak hal memalukan dalam kisah saya. Beberapa saya sensor demi menjaga orang lain yang terlibat. Namun intinya, saya lolos dari padang gurun dan masuk tanah perjanjian karena melakukan firman. Tidak ada orang miskin di tengah kita. Anak-anak punya sepatu dan tas, bisa ikut studi tour, bisa beli buku.
beras ada di rumah, tinggal bekerja dengan benar sampai masuk tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke teman dan subscribe untuk terus kita bertumbuh bersama. Terima kasih.